Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Kesha Brigita Yusar Lamba dalam program Education Talk Politeknik Boswa. Tentunya program ini menayangkan seputar edukasi, pengalaman, dan tips and trik mengenai dunia vokasi. Kali ini saya bersama salah satu mahasiswa ganteng yang comel ini dari Politeknik Boswa, tentunya yang sudah memiliki pengalaman kerja magang di luar negeri. Nah, sebelum jauh pembahasan kita ke depan, mari kita kenalan dengan kakak yang satu ini. Halo Oke, kakak. halo semuanya. Perkenalkan nama saya Abim Prasoyo dari program studi Teknik Mekatronika. Dari program studi teknik Mekatronika. mekatronika. Ya. Wah, baik nih kak, bagaimana nih kak pengalamannya kakak tentang dunia kerja di luar negeri? Sebelumnya kakak di bagian negara mana nih? Jadi saya itu ditempatkan di negara Taiwan di perusahaan Taisun ya Kak. Taisun. Ya, itu dia bergerak di bidang suplai maskapai dan hotel, dan juga dia juga bergerak di suplai eh, restoran juga ada. Oh, oke. Nah, Kak, karena Kakak ini sudah memiliki pengalaman di luar negeri nih, apalagi pengalaman kerjanya, boleh ceritain sedikit dong, Kak, tentang lingkungannya di sana bagaimana? Bagaimana caranya Kakak beradaptasi dengan orang-orang lokal, apalagi beradaptasi di dunia kerja di sana? Silakan, Kak, coba jawab. Kalau masalah adaptasinya tuh jujur awalnya kaget ya Kak, Ya, pasti. karena mulai dari bahasa, Mm, cara pembawaannya juga itu beda di sana. Terus iya, di sana kalau soal peraturan ya Kak, wah sangat diperketat sekali Kak. iya. Ah, Sa- beda sekali dengan yang ada di Indonesia. Oh Gitu. ya, mungkin sana lebih disiplin ya, apalagi Iya, kalau Taiwan ya. iya, Karena kalau kita orang awam saja mengenal sepertinya di sana tuh dunia-dunia yang super ketat. iya, Ya, gitu. apalagi dari segi waktunya. Kalau untuk dunia kerjanya kakak bagaimana? Apakah di sana akhirnya kuat mental Wah, harus? di sana tuh jujur mentalnya sangat ditekan di bulan-bulan awal ya Kak, Oh ya, karena bosnya di sana itu dia langsung turun ke apa, ke karyawannya. Jadi bukan cuma hanya leader, tapi bos pun langsung turun, pergi kasih komando gitu kan. berarti bagus dong Iya, kalau seperti itu ya, karena kita punya pengalaman di manajemen waktunya pada akhirnya. Kalau untuk di dunia kerja bagaimana kita disiplin tentang pekerjaan yang diarahkan, yang harus diselesaikan, iya, begitu kan ya? mhm, Wah, luar biasa nih ya Kak Bim. dia tuh kalau di sana, Hmm? terutama di masalah jam kerja ya Kak, Iya. di sana tuh cuma dikasih istirahat dalam sehari full Mm-mm. itu cuma sejam totalnya. Setengah jam di siang hari, terus setengah jam di sore hari. Lumayan super ketat ya. Iya. Akhirnya bagaimana nih Kak? Akhirnya Kakak bisa bertahan di sana dengan ritme kerja yang luar biasa sangat super ketat, sangat super disiplin, tentunya berbeda dengan Indonesia. Ya, dikuat-kuatin aja sih, Kak. Dikuat-kuatin aja ya. Karena kan juga sudah jadi tanggung jawabnya kami karena sudah memilih ke sana. Iya Iya. betul. Tapi setidaknya memiliki pengalaman yang luar Iya, biasa yang bisa diceritakan kan iya, Kak. di orang-orang, di teman-teman sekitarnya. Untuk culture shocknya Kak, gimana nih? Tadi kan dari segi lingkungan kerjanya. Kalau untuk Kakak pribadi, ke orang lokalnya bagaimana? Kalau orang lokalnya di sana tuh eh, sangat-sangat baik, Kak, ya. Dia Mm-mm. sangat memperhatikan yang namanya orang-orang asing gitu, Kak. Oh, Ah, jadi dia itu untuk masalah kayak rasis begitunya kan dia iya. nggak rasis gitu. Oh ya, pada Iya, akhirnya memudahkan iya kalian untuk bisa memudahkan. berkomunikasi di Iya, sana dengan Kak. orang-orang lokalnya. Iya, Kak. Apalagi kan kalian tinggal di negara sana, dan mungkin dong kalian di dunia bagian lingkungan kerjanya, liburan-liburannya kira-kira gimana Kak tuh? Apakah ada liburan-liburannya untuk Kakak Abim ini? Kalau masalah liburan sih saya kurang terlalu menjelajah ya, Kak, karena Menjelajah. kalau sudah libur ya maunya tidur aja gitu. Tidur, Soalnya jam kerja juga segitu tadi. sangat Iya, ketat sangat ya. ketat. Jadi waktu Hmm, istirahatnya digunakan untuk tidur, iya, untuk istirahat full, iya, untuk melakukan pekerjaan selanjutnya kan iya, ya. seperti itu. Untuk dari segi makanannya bagaimana Kak? Kalau di Ah, sana apalagi kan kita ini Indonesia terkenal dengan rempah-rempah, iya. terkenal dengan hatam rasa semua Ah, pedis-pedis, manis-manis. Kalau di sana bagaimana Kak? kalau di sana tuh rasanya hampa banget, Kak. Hampa? Hampa.
nggak ada rasa gitu. Wah, Iya, jadi betul-betul yang hambar ya, hambar gitu. seperti teman-teman lainnya ya. Iya. Mungkin mungkin mereka, menjaga pola Ah, kesehatannya, terus sepertinya. mungkin seperti itu Kak, karena di sana tuh walaupun yang orang-orang tuanya di situ ya Kak, Mhm, walaupun dia umur 70, umur 60 ke atas itu, dia mhm. masih kuat kerja. Di tempat kami saja ada yang sampai umur sekitar hampir 70-an gitu Kak. Sudah nenek-nenek tapi dia masih kuat kerja juga di situ. Mungkin karena culture negaranya Iya, seperti itu ya, beda dengan kita yang hatam semua rasa makanan, jadi iya, semua tuh masuk, apalagi kalau kita datang ke negara orang pasti berbeda dengan negara kita sendiri tentunya ya. iya. Kakak Bim, kalau boleh tahu nih, kenapa memilih negara Taiwan? Kenapa pada akhirnya, kayaknya saya magang di luar negeri, gitu? Ya kalau dari saya pribadi sih Kak, Mhm. ya pertama ya itu mau ngerasain Iya tentunya. kultur kultur kerja di luar negeri itu gimana, terutama kan di Taiwan Iya. yang seperti yang kita tahu ya Kak, dia itu peraturannya yang ketat tadi. Nah, terus juga sekalian mau ngelatih ini aja, soal bahasa, cara Iya, bicaranya di sana. betul betul. Iya, Betul, karena memang kita untuk memahami bahasa lain sebenarnya harus ketemu dengan iya, orang tersebut, iya, orang yang supaya punya cepat ya bahasa, kan. iya supaya Iya, cepat supaya akhirnya cepat. beradaptasi. Kalau untuk bahasa Mandarin nih, kalau Taiwan Mandarin kan Iya, berarti. Mandarin, Kak. Akhirnya kamu udah beberapa bahasa nih yang kamu kenal, Ah, kosakata-kosakata ya sudah ada lah Kak beberapa sudah ada lah ya. kata-katanya. Berarti hebat nih. Saya sendiri nih belum pernah keluar negeri jadi sangat amazed dengan pengalaman-pengalaman kakak nih yang kerja magang di luar negeri, tentunya pasti karena berbeda Iya. dengan Indonesia sendiri. Jadi Kak Abim ini, kalau boleh saya tahu ya Kak ya, bagaimana pengaplikasiannya akhirnya dari negara Taiwan ke negara Indonesia untuk nanti jenjang Kakak yang lebih ke depannya, bagaimana Kakak mengaplikasikannya nanti di dunia kerja yang sebenarnya, gitu. Kalau itu sih hasil yang saya dapat ya, Kak, ya, gitu ya. Hasilnya. Mungkin kalau yang paling berubah dari saya itu Mhm. soal pengaturan waktu ya, Kak, manajemen Iya. waktunya itu. Nah, itu, Kak. Kalau terus dari tata tata kerjanya itu juga situ, apa namanya, Sangat ketat ya. iya ketat. Terus setiap pekerjaan itu harus dilakukan dengan cepat dan tepat gitu, Kak. Iya, apalagi Heeh. berbeda dengan jauh hal Indonesia yang terkenal dengan kerja jam ngaret. Iya, Bukan hanya di dunia kerja juga ya guys ya, tapi tentunya kalau kita kayak ketemu sama orang, janjiannya jam berapa, iya. datangnya jam Di berapa. sana tuh kalau soal permasalahan waktu, Kak, Mhm. kalau bisa dia datang dari setengah jam sebelum waktu yang ditetapkan, Kak. Dan itu pastinya sangat membuat Kak Abim ini termotivasi di Iya, dunia kerja yang akan datang yang sebenarnya di iya, negara Kak. Indonesia, bahwa akan membantu aplikasiannya Kak Abim untuk di dunia selanjutnya, di lingkungan selanjutnya ya Kak ya. Iya. Gitu, baik nih Kak Abim. Sampai di penghujung acara, kira-kira ada nggak sih kesan dan pesan untuk adik-adik dari semua cerita-ceritanya Kak Abim ini? Tentunya pasti banyak menginspirasi, banyak yang gimana ya cara kerja di Taiwan, bagaimana ya cara kerja di luar negeri, bagaimana Kak untuk pesan dan kesannya Kakak untuk adik-adik? Kalau pesan dari saya itu, kalau dari kalian yang ingin, merasakan kerja di luar negeri, yang paling utama itu yang pastinya, pahami dulu bahasa yang negara mana, Iya ya kan? betul. Ya, terus, satu saran lagi yang paling penting, kebiasaan buruk yang ada di Indonesia itu jangan dibawa ke sana ya, Kak. Iya, jangan dibawa Iya. tentunya masalah waktu, Iya, masalah waktu, karena terus juga ini, Kak, yang soal masalah, kayak buang sampah seperti itu, Kak, itu kena kena pasalnya bisa denda banyak gitu, Kak. bisa denda banyak, Iya, berbeda dengan negara-negara kita iya, kan, jadi kayak negara-negara luar juga, jadi memang berarti harus disiplin pada iya, akhirnya ya, harus menaati aturan iya, sebenarnya dari segi dari dunia kerja, bahkan dari pemerintah pun gitu iya, ya Kak ya. Lalu apalagi nih Kak, mungkin harus kuat mental iya, kayaknya, iya, mentalnya itu, Kak, harus dijaga gitu. harus Ja strong. jangan sampai kena mental di sana, baru sampai beberapa bulan sudah kena mental gitu. Iya, apalagi batas waktunya Kakak selama magang di sana berapa lama? Sekitar 6 bulan.
sekitar 6 bulan, harus kuat mental, harus tahan banting Iya. dengan berbagai macam culture shock dari makanan, dari lingkungan. Benar, Mungkin Ratu. kalau dari bahasa itu akan sangat membantu Iya. tentunya ya Kak. Apalagi kalau zaman sekarang kan kita mencari pekerja itu rata-rata bahasa asing itu harus dipahami dan dipedomi begitu ya kan. Tapi kalau yang soal bahasa mungkin yang paling utama itu bahasa Inggrisnya aja kayak Iya dilatih dulu untuk betul. pondasi Untuk pondasi komunikasi, iya, komunikasi di di luar sana. sana. Iya. Karena Kak Abim ini terbantu di sana untuk Iya. orang lokalnya karena bahasa Iya. Inggrisnya. Terus kan juga seperti kalau yang di sana tuh yang kerja bukan cuma orang Taiwan dengan Indo saja, tapi dia ada juga orang Vietnam, Filipina, iya sih, ada. Akhirnya banyak juga ya Iya. teman-temannya dan beragam bertemu dengan orang, bahkan bukan hanya dari Indonesia dan Taiwan, ada Iya. dari Filipina, ada dari Vietnam. Jadi tentunya banyak kultur Iya. yang berbeda. Kita bertemu dengan orang yang berbeda-beda. Jadi di sana tuh gitu. belajarnya bukan cuma soal adat-adat yang ada di Taiwan aja Kak, tapi dari negara lain pun kita dapat juga di sana. Iya, betul. Itu sudah pasti pengalaman yang tidak akan pernah bisa kita lupakan Iya. ya. Apalagi kalau kita bertemu dengan banyak negara. Begitu. Baik, Kakak Abim, terima kasih banyak atas waktunya sudah bersedia untuk meluangkan waktunya berbicara melalui podcast Politeknik Boswa tentunya yang sangat akan menginspirasi untuk adik-adik Politeknik Boswa dan teman-teman di Politeknik Boswa untuk mengikuti program praktik industri di luar negeri yang dari Politeknik Boswa. Baik teman-teman, sampai jumpa di lain waktu. Saya pamit undur diri, akhiri podcast ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.